Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridayah Sari dengan NIM 12210400097. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Transisi Lingkungan Terhadap Kematangan Spiritual dan Emosional, Studi Kasus pada Mahasiswa Organisasi Daerah Kepulauan Bangka Belitung di UIN Bandung tahun 2022. Langsung saja, yang pertama adalah latar belakang penelitian. Mahasiswa rantau dari Kepulauan Bangka Belitung yang kuliah di UIN Bandung itu bukan hanya mengalami perpindahan lingkungan sosial, tetapi budaya dan geografis yang cukup drastis. Hal ini tidak hanya berdampak pada aspek akademiknya saja, tetapi juga menguji kematangan spiritual dan emosional mereka. Karena yang kita ketahui, Bangka Belitung itu merupakan daerah kepulauan Sumatera, sedangkan Bandung itu daerah kepulauan Jawa. Jadi mungkin itu merupakan kultur shock yang sangat terasa bagi mahasiswa yang berasal dari Kepulauan Bangka Belitung ini. Nah, dalam bidang tasawuf dan psikoterapi, pengalaman hidup termasuk tekanan lingkungan itu dipandang sebagai media pembentukan kedewasaan jiwa. Maka dari itu, penting untuk meneliti bagaimana transisi lingkungan ini tuh berpengaruh terhadap perkembangan spiritual dan emosional mahasiswa rantau secara lebih mendalam. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini saya memfokuskan 4 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja bentuk transisi lingkungan yang dialami oleh mahasiswa rantau organisasi daerah Kepulauan Bangka Belitung. Terus yang kedua, bagaimana tingkat kematangan spiritual dan emosional mereka. Yang ketiga, apakah transisi lingkungan ini benar-benar mempengaruhi kematangan spiritual mahasiswa. Terus yang keempat, apakah transisi lingkungan ini mempengaruhi kematangan emosional mereka. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, penelitian ini tuh bertujuan yang pertama menggambarkan apa saja bentuk transisi lingkungan mahasiswa organisasi daerah Kepulauan Bangka Belitung di UIN Bandung ini. Terus yang kedua, mengetahui bagaimana tingkatan kematangan spiritual dan emosional mereka. Terus yang ketiga, untuk menguji sejauh mana pengaruh transisi lingkungan ini terhadap diri mereka dan terhadap dua aspek tersebut. Nah, tujuan ini sekaligus menjawab gap research atau penelitian sebelumnya yang belum banyak mengulas aspek spiritual dan emosional secara integratif. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Nah, yang pertama manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini yaitu penelitian ini tuh memperkaya literatur di bidang tasawuf dan psikoterapi Islam, khususnya dalam melihat hubungan antara nilai spiritual dan kesehatan mental mahasiswa, yang dimana seperti kita ketahui bahwa tasawuf atau psikoterapi Islam itu belum sangat dikenal di dunia luar saat ini. Jadi itu adalah sebuah manfaat yang baik gitu ya buat jurusan ini. Terus yang kedua, manfaat praktis. Nah, penelitian ini tuh bisa dijadikan dasar bagi lembaga kampus, konselor, dosen, guru dan sebagainya untuk merancang seperti pembinaan mahasiswa rantau yang mencakup aspek spiritual, emosional, atau sosial secara menyeluruh. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Nah, saya berpandangan bahwa transisi lingkungan adalah pengalaman yang bisa menjadi tantangan sekaligus peluang untuk tumbuh, khususnya untuk mahasiswa. Mahasiswa yang dapat menghadapi perubahan dengan nilai-nilai tasawuf seperti sabar, ikhlas, dan muraqabah cenderung memiliki kematangan spiritual dan emosional yang lebih baik. Maka dari itu, kerangka berpikir yang digunakan mengintegrasikan teori psikologi transisi dan nilai-nilai spiritual dan tasawuf untuk menguji hubungan tersebut secara ilmiah. Selanjutnya hipotesis. H1 itu ada pengaruh signifikan antara transisi lingkungan dengan kematangan spiritual dan emosional pada mahasiswa. H0-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara transisi lingkungan dengan kematangan spiritual dan emosional pada mahasiswa. Selanjutnya ada hasil penelitian terdahulu. Saya mengambil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Samsudin pada tahun 2021 yang menemukan bahwa mahasiswa rantau itu mengalami stres, kecemasan, terus kesepian akibat dari adaptasi budaya. Namun penelitian tersebut belum menyentuh aspek kematangan spiritual.
Dengan pendekatan kuantitatif dan fokus pada aspek emosional dan spiritual, penelitian ini melengkapi kekurangan studi terdahulu serta memberikan arah baru dalam pengembangan psikoterapi Islam. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert yang dibagikan kepada mahasiswa organisasi daerah Kepulauan Bangka Belitung di UIN Bandung angkatan 2022. Nah, data yang diperoleh dianalisis menggunakan statistik inferensial untuk menguji hipotesisnya. Variabel yang diukur seperti transisi lingkungan sebagai variabel bebas serta kematangan spiritual dan emosional sebagai variabel terikat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proposal penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.